Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Ayo kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Mari kita sambil dengan sikap yang sopan kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, urapi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Masih siap memuji nama Tuhan adik-adik? Siap. Ayo kita nyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya.
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebab kami tahu Engkau Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kami siap mendengar firman-Mu, jadikan kami anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Bahkan kami mengerti setiap firman-Mu yang ditabur dan kami boleh belajar melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Semua berkata, amin. Shalom adik-adik, shalom anak-anak semuanya. Pagi hari ini Tante akan bercerita kembali tentang anak-anak yang taat.
Kalau yang lalu Tante bercerita juga tentang domba. Masih ingat ya? Domba. Nah, ada domba yang tidak dengar-dengaran dan ada domba yang menurut, ya. Pagi hari ini Tante akan bercerita tentang seorang nabi Tuhan. Nah, didengarkan baik-baik ya. Karena nanti di akhir dari firman Tuhan kalian akan mendapatkan kuis pertanyaan. Jadi kita harus mendengarkan fokus sungguh-sungguh dari awal sampai akhir firman Tuhan. Ada seorang nabi Tuhan yang disuruh oleh Tuhan pergi ke sebuah kota yang besar. Kemana dia pergi? Ke sebuah kota yang besar. Di sana Tuhan punya misi untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan yang ada di kota tersebut. Ya, umat Tuhan yang ada di kota tersebut. Apa yang terjadi? Nabi itu menolaknya, ya. Nabi ini menolak karena apa? Dia berpikir dia merasa takut, ya. Dia pergi jauh dari kota itu bukan mendengar firman Tuhan yang disampaikan untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan di sana, tetapi dia pergi dari kota yang besar itu. Dia pergi sangat jauh, ya. Dia menaiki sebuah kapal, dia beli tiket, dia naik sebuah kapal yang besar karena dia berpikir, kalau aku pergi dengan kapal yang besar, pergi ke seberang yang sangat jauh dari kota yang disuruh Tuhan tadi, dia berpikir, Tuhan tidak akan melihat aku. Tuhan tidak akan bertemu dengan aku kembali ya, karena sudah jauh ya saudaraku, ya adik-adik ya, sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh dari kota yang disuruh Tuhan tadi. Tapi apakah mata Tuhan melihat atau enggak? Pasti mata Tuhan tetap melihat. Apa yang terjadi dalam perjalanan dengan sebuah kapal yang sangat besar, tiba-tiba ada badai. Badai angin yang sangat kencang dan sangat besar. Sehingga kapal tersebut hampir tenggelam, ya, terombang-ambingkan. Terombang-ambing terus sampai hampir tenggelam, ya. Semua yang berada di atas kapal tersebut sangatlah ketakutan. Dia berpikir, saya akan mati. Saya akan mati ya. Seluruh kapal itu merasa sangat ketakutan. Karena apa? Diterjang badai yang sangat kuat. Dia buang semua karena dia berpikir, barang bawaannya ini sangat banyak. Ya, sangat banyak. Dia buang semuanya. Dia lempar ke laut supaya kapal ini menjadi ringan dan tidak tenggelam. Tidak tenggelam, tetapi tetap saja ya, tetap saja terus dibawa ombak yang sangat besar, digulung oleh ombak. Mereka panik, sampai mereka berdoa kepada Tuhan mereka sendiri ya. Mereka berdoa, sama aja ya. Terus nahkoda kapal tersebut melihat, saudara, di bawah sendiri, itu anak-anak ya, di bawah di paling bawah ada seorang nabi tadi yang disuruh Tuhan itu lagi tidur dengan nyenyak. Dia nggak merasa kalau ada ombak dan badai yang besar. Dia merasa dibawa, terus dibangunin ya. Hei bangun, ayo cepat. Kamu nggak tahu apa kalau ada badai sedang terjadi? Kami panik katanya. Ayo kamu bangun ya. Kamu berdoa kepada Tuhanmu. Barangkali katanya ya. Tuhanmu itu mengindahkan kamu. Supaya kita ini tidak dicampakkan ke dalam laut, tidak mati binasa ya. Terus akhirnya nabi tersebut berkata ya, apa yang terjadi? Dia berkata, campakkan aku ke laut ya. Artinya suruh buang, karena apa? Dia tahu yang membuat kapal ini tadi hampir tenggelam itu karena dia berdosa ya. Sehingga menyebabkan orang-orang lain yang berada di atas kapal tadi itu mengalami guncangan yang namanya badai tadi. Akhirnya apa? Dicampakkan itu dilemparkan ya. Dilemparkanlah ke laut yang tadi ombaknya sangat besar. Tiba-tiba ketika dilemparkan kapal ini ya, kapal tersebut itu ombaknya menjadi tenang ya, anginnya mulai berkurang, badainya mulai kecil. Terus apa ya? Nabi ini bagaimana nasibnya? Ayo dipikir sekarang.
Kalian pasti tahu ya. Nabi ini ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Ditelan ya, bukan digigit. Ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Selama berapa hari? 3 hari 3 malam dia berada di dalam perut ikan. Merasakan di dalam perut ikan tentu enggak enak ya. Ikannya tadi makan rumput-rumput laut, dia merasa bau, penuh dengan lendir. Enggak bisa bernafas. Tentunya penuh dengan air-air ya di dalam perut ikan, pasti enggak enak. 3 hari ya, rasakan 3 hari. Tapi Nabi tersebut tetap dalam pemeliharaan Tuhan selama 3 hari di dalam perut ikan. Lalu Nabi tersebut berdoa kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan kalau dia sudah tidak taat. Ya, dia sudah melanggar perintah Tuhan. Kalau tadi disuruh pergi untuk menyelamatkan orang-orang di sana, dia tidak mau karena dia takut. Ya, akhirnya Nabi tersebut merasakan ampuni saya Tuhan. Saya berdosa, saya mau Tuhan berikan saya kesempatan untuk saya keluar memberitakan, menyelamatkan orang-orang yang perlu saya bantu. Nah, apa yang terjadi? Firman Tuhan tadi berkata kepada ikan ya, firman itu Tuhan berfirman kepada ikan tersebut. Suruh apa? Muntahkan, dimuntahkan ke daratan ya. Ikannya ini pergi ke darat, ikan yang besar hampir ke darat, dia dimuntahkanlah ya. Akhirnya keluar. Ya, Nabi tersebut keluar dengan selamat sekalipun badannya kotor semua. Bajunya kotor semua, dia harus mandi berhari-hari untuk menghilangkan bau amis. Akhirnya Nabi tersebut pergilah ke kota yang disuruh Tuhan untuk menyelamatkan umat Tuhan di sana. Nah, dari sini kita bisa belajar. Anak-anak, kita harus tetap taat kepada perintah Tuhan. Bagaimana cara kita mentaati perintah Tuhan? Dengan belajar melakukan firman-Nya. Gimana? Dengan belajar melakukan firman-Nya. Ayo kita akan baca satu ayat firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang harus menuruti? Kita yang harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Seperti apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu kita harus membacanya setiap hari. Kita harus merenungkannya. Karena apa? Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Perlindungan, sukacita, dan perintah yang harus kita kerjakan apa? Hidup benar. Hidup taat ya, hidup taat. Taat kepada siapa? Kalau di dunia kita harus taat kepada orang tua, guru, orang yang lebih tua, siapapun ya yang ada di dalam hidup kita. Itu kita harus taat ya. Dan di sana ketika kita mendapatkan kita taat, Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita dan Tuhan tahu siapa-siapa anak-anak yang taat kepada Dia. Sampai di sini firman Tuhan. Biarlah kita tetap percaya Tuhan tetap akan menyertai. Kalau saat ini kita tidak bisa bertemu muka dengan muka, kalau kalian bisa bertemu dengan tante, dengan yang lainnya, kalian bisa menyapa. Atau ketika kalian memiliki kesulitan, kalian bisa WA ya, minta tolong didoakan. Bagaimana apapun yang terjadi, kalian boleh saling sharing dan kita sebagai pembina akan saling menguatkan. Mari tante akan tutup di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita akan ke pertanyaan kuis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami belajar mendengar firman-Mu. Dan jadikan setiap anak-anak-Mu menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami yakin Tuhan beserta setiap anak-anak-Mu di rumah.
Kalau mereka di rumah tidak bisa beribadah, maka Tuhan menyertai, melindungi, tutup bungkus mereka. Jauhkan mereka dari virus-virus dan sakit penyakit yang berbahaya. Limpahi juga dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang disampaikan oleh Tante Yin. Tante Mike akan memberikan pertanyaan kuis ya. Dengarkan anak-anak ya. Kelas Musa dan Yosua terkecil sampai TK. Dengarkan ya. Anak-anak, siapakah nama nabi tersebut? Tante ulang ya. Kelas Musa dan Yosua terkecil sampai TK. Anak-anak, siapakah nama nabi tersebut? Kelas Matius kelas 1 dan 2 SD, dengarkan ya. Nabi tersebut diutus Tuhan kemana? Dan dia melarikan diri kemana ya anak-anak? Tante ulang ya. Kelas Matius, kelas 1 dan 2 SD, nabi tersebut diutus Tuhan kemana dan dia melarikan diri kemana ya anak-anak? Kelas Markus dan kelas Lukas, kelas 3 sampai 6 SD, dengarkan ya. Apakah Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada nabi tersebut? Sebutkan ayat dan pasalnya. Tante ulang ya. Kelas Markus dan kelas Lukas, kelas 3 sampai 6 SD, apakah Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada nabi tersebut? Sebutkan ayat dan pasalnya. Yang bisa menjawab, tolong kirim ke nomor ini ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.